Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika, masih pembahasan soal utul UGM kali ini tahun 2018. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Diberikan deret geometri tak hingga, ini suku awalnya, karena dia lompatnya menjadi 2x-1 kuadrat, berarti rasionya adalah 2x-1. Nah, kan jumlahnya itu kan suku pertama dibagi 1 kurang rasio. Berarti suku pertamanya 2x-1. Kemudian rasionya juga 2x-1. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 2x-1 per 2 kurang 2x. Dan kita menginginkan bahwa si hasil penjumlahan ini katanya kurang dari 2. Ini inginnya kurang dari 2. Kita tulis ulang. 2x-1 per 2 min 2x dikurangi 2. 2 itu 2 kalinya dari 2 min 2x per 2 min 2x. Oke. Atasnya ini ada 2x, kemudian plus 2x, jadi 4x. Min 1, ini min 4, jadi min 5. Negatif 1, negatif 4, negatif 5. Di bawahnya 2 kurang. Ini 0. Karena udah dipindahkan 2-nya. 2 kurang 2, 1 kurang X lebih kecil dari 0. 4X kurang, kok nggak ada angka 5/4 di sini ya? Mencurigakan. Salah ngitung saya. A per 1 kurang L, 2 kurang 2X. Oh, ini salah. 2X ditambah 4X, 6X. Maaf. Oke, jadi pembuat nolnya ada di 5/6 dan 1. 5/6 lebih kiri dari 1. Kalau X-nya lebih besar dari 1, yang ini menjadi negatif, yang ini positif. Jadi ini negatif, ini positif, dan ini negatif. Yang diinginkan adalah daerah yang negatif. Berarti X-nya terletak di antara 5/6 dan 1. Jawabannya adalah B. Oke. Diberikan A bilangan bulat dan P adalah ini. Jika determinan P dan determinan P inverse sama, maka nilai terbesar A adalah di determinan P inverse itu sama dengan 1 per determinan P. Dan katanya sama dengan determinan P. Berarti determinan P kuadrat ini sama dengan 1. Jadi si determinan P-nya nilainya bisa 1 atau min 1. Nah, sekarang kalau kita hitung determinan P 2A dikurangi dengan A kuadrat. Oke, jadi kita akan solve 2A kurang A kuadrat sama dengan 1 dengan 2A kurang A kuadrat sama dengan min 1. Ya. Kemudian kita akan cari nilai A terbesar yang memenuhi ini atau ini. Ya. Jadi kita tuliskan menjadi A kuadrat dikurangi 2A tambah 1 sama dengan 0. Ini menjadi A min 1 kuadrat sama dengan 0. A-nya sama dengan 1. Atau ini menjadi A kuadrat min 2A kurang 1 sama dengan 0. Ini menjadi A min 1 kuadrat. A kuadrat kurang 2 tambah 1 kurang 2 sama dengan 2. Ini kayaknya salah jawabannya. Ini dulu kan. Ya, ini minus 2 di sini, pindah ke sana. A min 1 sama dengan
plus minus akar 2, A-nya sama dengan 1 plus akar 2. Harusnya 1 ditambah akar 2 paling besar. Karena A-nya bilangan bulat, jadi yang dipilih adalah A sama dengan 1. Oke. Jika ini dengan X-nya terletak di antara 0 dan 2pi, maka jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah, oke, diapakan ini? Ada sin cos. Oke, kita pindah ruaskan. 2 cos X. Ini pindah ke sini, jadinya sin X kurang 1. Kemudian ditambah 1 min sin X sama dengan 0. Kita faktorkan sin X min 1. 2 cos X. Ini kan sama aja dengan minus dari sin X kurang 1. Oke. Berarti cos X-nya sama dengan setengah, atau sin X-nya sama dengan 1. Di antara 0 dan 2pi, yang cos X-nya setengah itu adalah pi per 3, atau di kuadran keempat, 2pi kurang pi per 3. Berapa? 6 pi per 3 dikurangi pi per 3, 5 pi per 3. Kemudian yang nilai sin X-nya sama dengan 1 hanya pi per 2 saja. Jadi kalau kita jumlahkan, ini 2 pi per 6, yang ini 10 pi per 6, yang ini 3 pi per 6. Jadi kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 15 pi per 6. Kita sederhanakan, bagi 3, 5 pi per 2. Oke, nomor 4, ketika angka 1 sampai dengan 5 ditata berjejer membentuk suatu bilangan, maka peluang terbentuknya bilangan genap sehingga angka 2 tidak berada di posisi lebih depan dari angka 1. Jadi angka 1 pengennya lebih depan dari angka 2. Ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, kita hanya bisa mendapat bilangan genap kalau si bilangannya berbentuk belah 2 atau belah 4. Maksud saya bilangan terakhirnya 2 atau 4, ya. Kalau bilangan terakhirnya 2, jelas posisi angka 1 lebih depan dari angka 2. Oke, ada berapa cara membuat bilangan seperti ini, di mana angka terakhirnya angka 2. Di sini ada 4 pilihan, di sini ada 3 pilihan, di sini ada 2 pilihan, di sini ada 1 pilihan. Jadi ini ada 4 faktorial bilangan yang seperti ini. Oke. Nah, berikutnya yang berakhiran 4, kita harus tinjau beberapa kasus. Pertama, kalau angka 2-nya paling depan, ya nggak mungkin kan? Nggak mungkin, angka 1-nya lebih depan. Jadi angka 2-nya nggak boleh ada di sini. Angka 2-nya boleh di sini. Kalau angka 2-nya ada di sini, karena si angka 1-nya harus lebih depan dari angka 2, berarti 1-nya di sini. Oke. Berarti di sini ada 2 pilihan. Ya, ini ada 2 cara, ini ada 1 cara. Ini ada sebanyak 2. Oke. Kasus berikutnya adalah di sininya 4, kemudian 2-nya merupakan bilangan yang ketiga. Nah, si 1-nya harus lebih depan dari angka 2. Berarti kita boleh menempatkan angka 1
di sini atau di sini. Ada dua cara menempatkan angka 1. Oke, setelah angka 1-nya ditempatkan, maka ada dua kotak kosong. Dan dua kotak kosong itu bisa diisi oleh angka 3 dan 5. Ya. Ada dua kotak kosong. Kotak kosong yang pertama bisa diisi dengan dua cara. Kemudian yang terakhir ya ada satu cara. Ya berarti ini ada 2 dikali dengan 2. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ketika 4-nya di sini, 2-nya di sini. Oke. Pertama, si angka 1-nya harus lebih depan. Ya, pasti lebih depan dari sini, si angka 1-nya. Jadi sama saja dengan kita mengisikan 3 kotak kosong ini dengan 3 bilangan. Di sini bisa 3 cara, di sini bisa 2 cara, di sini bisa 1 cara. Jadi 6. Berarti sekarang ini 4 faktorial adalah 1, 2, 3, 4, 24 ditambah dengan 12. Dibagi dengan banyaknya cara, kita membentuk bilangan dengan 5 angka. 5, 4, 3, 2, 1 cara. Dikalikan 5 faktorial. Berarti sama dengan 36 per 5 faktorial itu 120. Kita bagi dengan 6 dulu, jadinya berapa? 6 per 20, berarti 3 per 10. Ya, jadi jawabannya adalah 3 per 10. Jika fx sama dengan ini, maka fungsi f aksen naik ketika, ini f aksennya yang naik ya. Berarti kita harus hitung turunan pertama dari f aksen. Ya, jadi ini perlu diturunkan sebanyak 2 kali. Kita hitung f aksen x sama dengan 2 kali x tambah 3 dikurang 1 kali 2x min 1 dibagi x tambah 3 kuadrat sama dengan 2x dengan 2x-nya saling menghilangkan, 6 ditambah 1, 7. Jadi 7, x tambah 3 pangkat 2. Oke. Kemudian f double aksen x-nya menjadi min 14 x tambah 3 pangkat min 3. Ya. Jadi kalau x tambah 3-nya positif, ini akan positif. Berarti kalau dia di sebelah kanan min 3, artinya si x tambah 3-nya ini akan positif. Berarti dipangkatkan min 3 akan positif juga karena ada negatif sign, ada tanda negatif di depannya, ini jadi negatif di sini. Di sini jadi positif. Berarti kita menginginkan kapan f double aksennya positif di sini. Ya. Berarti si f aksennya naik ketika x-nya kurang dari negatif 3. Ya. Jadi jawabannya adalah jika matriks ini tidak mempunyai inverse dan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 32, maka nilai x log y sama dengan, ini tidak punya inverse kalau determinannya sama dengan 0. Jadi dikalikan, ini kali ini dikurangi ini kali ini. Jadi x dikali 4 log 2 pangkat x dikurangi 2 log 4 pangkat y, ini harus sama dengan 0. Oke. Gimana caranya kita biar bisa mendapatkan ekspresi x kuadrat ditambah y kuadrat? Oke, ini x-nya kita bisa maju ke depan. Jadi ini x kuadrat 4 log 2. 4 log 2 itu apa? 4 log 2. Ini saya notasinya ada ini. Setengah ya, 4 log 2.
Ya, setengah. Ini setengah. Dikurangi Y kali 2 log 4. 2 log 4 itu adalah 2. Ini Y-nya ke depan dulu. Y dikali 2 log 4. Ya. Tapi 2 log 4 itu adalah 2. Ini. Oke. Berarti setengah X kuadrat sama dengan 2Y. Berarti X kuadratnya sama dengan 4Y. Berarti kalau kita gantikan X kuadratnya dengan 4Y. Y kuadrat ditambah 4Y dikurang 32 sama dengan 0. Y ditambah 8, Y kurang 4. Betul? Oke, sama dengan 0. Y-nya min 8 atau Y-nya 4? Oke. Nah, karena ini kita menanyakan X log Y, ya, kita nggak bisa menghitung log dari negatif 8. Jadi ini nggak kita tinjau, ya. Jadi kita tinjau ketika Y-nya sama dengan 4. Kalau Y-nya sama dengan 4, maka ini menjadi 16. Maka X-nya, oke, jadi X kuadrat sama dengan 16. Nah, lagi-lagi, untuk menjadi basis dari log, si X-nya harus positif juga. Ya, jadi X-nya harus positif, berarti X-nya sama dengan 4. X log Y-nya menjadi 4 log 4, yang nilainya adalah 1. Jawabannya adalah. Oke, berikutnya, jika A dan B memenuhi sistem persamaan berikut, maka nilai ini berapa? Ya. Oke, kita tulis ulang. Ini seperlog A menjadi X, dan seperlog B jadi Y. Persamaannya berubah menjadi 3X ditambah 4Y sama dengan 7. 2, hati-hati ini seperlog B ya, 2Y dikurangi dengan X sama dengan 11. Oke. Ini kita akan kalikan dengan 2 supaya nanti Y-nya bisa kita hilangkan. Dikalikan dengan min 2 ya. Kalikan dengan min 2 jadinya 2X dikurang 4Y sama dengan min 22. Kemudian ini dan ini dijumlahkan. 5X sama dengan 7 ditambah min 22 min 15. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. X-nya negatif 3. Y-nya ini jadi 3. 3 tambah berapa? Jadi 11. 3 tambah 8. Ini 8. Y-nya 4. Oke. Nah, berikutnya, ekspresi ini itu apa sebenarnya? Bisa nggak dinyatakan dalam X dan Y? Ya. Oke. Ini sama aja dengan min A log B dikurangi B log A. Ya. Jadi minus log B per log A dikurangi log A per log B. Oke. Log B itu menjadi seper Y ya. Min seper Y. Kemudian log A, seper log A adalah X. Jadi ini min X per Y. Dikurangi, ini serupa dengan yang barusan. Log A-nya adalah seper X. Kemudian seper log B-nya adalah Y. Jadi min X per Y dikurangi Y per X. Masukkan aja X dan Y-nya. Berarti minus negatif 3 jadi 3. 3 per 4 dikurangi dengan 4 per negatif 3. Jadi ditambah dengan 4 per 3. Sama dengan 9 per 12 ditambah
16 per 12. Jadinya 25 per 12, 21 per 12. Jadi jawabannya adalah D. Garis singgung kurva fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c di titik negatif 1, A melalui titik 0,3. Ini A yang sama dengan ini, ya. Jika jumlah kuadrat akar-akarnya sama dengan 3, jumlah kuadrat akar-akar sama dengan 3 dan A kurang dari 0, maka B sama dengan Oke, f aksen X berapa? F aksen X sama dengan 2AX ditambah B. Dan katanya nilai, jadi si garis singgung itu kemiringannya, kalau dia di titik min 1, A, sama aja dengan F aksen di titik negatif 1. Masukin X-nya sama dengan min 1, dia akan menjadi berapa? Masukin min 1, min 2A ditambah B. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, si garis singgung tersebut melalui dua titik ini. Jadi, si M juga bisa kita hitung lewat selisih Y dari dua titik ini dibagi dengan selisih X-nya. Jadi, 3 dikurang A dibagi dengan 0 kurang negatif 1. Jadi kita punya ini sama dengan ini. 3 kurang A sama dengan negatif 2A ditambah B. Berarti 3 sama dengan min A ditambah B. Ya. Berikutnya kita ingin melihat jumlah kuadrat akar-akar. Ya. Katakanlah akar-akarnya adalah X1 dan X2. Informasi ini mengatakan bahwa jumlah kuadrat di X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 3. Nah, tapi ini itu bisa kita tulis sebagai X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Nah, penjumlahan akar-akar bisa kita lihat lewat min B per A. Jadi ini sama dengan min B per A dikuadratkan, B kuadrat per A kuadrat. Kemudian X1 kali X2 adalah C per A. Min 2C per A. Di sini kita nggak punya informasi apapun tentang C. Gimana caranya kita mendapatkan informasi tentang C? Kita tahu bahwa di titik min 1, ini titik pada kurva ya. Ini titik pada kurva, artinya ketika X-nya sama dengan min 1, Y-nya adalah A. Berarti A sama dengan, masukin X sama dengan min 1 ke situ. A kali min 1 kuadrat, ya A juga, dikurangi dengan B ditambah C. Jadi coret-coret, berarti kita dapatkan C-nya itu sama dengan B. C sama dengan B. Berarti informasi ini mengatakan bahwa 3 sama dengan B kuadrat dikurang, ingat C-nya sama dengan B. Ini kita samakan penyebutnya aja ya, menjadi ini dikali A dikali A. Jadi ini CA sama aja dengan 2BA dibagi dengan A kuadrat. Jadi didapat 3A kuadrat sama dengan B kuadrat kurang 2BA. Nah kita gunakan yang ini untuk menyatakan semuanya dalam A atau dalam B. Akan tetapi kita menginginkan B, jadi kita
nyatakan semuanya aja dalam B. Berarti ini B-nya sama dengan 3 tambah A. Sorry, A-nya adalah B kurang 3 ya. B kurang 3 kuadrat. A, B kurang 3. Oke. 3 B kuadrat kurang 6B tambah 9. B kuadrat kurang 2B kuadrat ditambah 6. Oke, maaf ini ada salah, ini min 2B dikali min 3 jadi plus 6B. Jadinya 3B kuadrat. Oke, mungkin ini 3B kuadrat, ini ada min B kuadrat, pindah ke sana jadi 1B kuadrat, 4B kuadrat. Di sini ada min 18B, di sini ada 6B, jadi min 24B plus 27 sama dengan 0. Oke, bisa difaktorkan kah ini? Oke, 4 kali 27 itu sama aja dengan 2 kali 2 kali 9 kali 3. Perkaliannya adalah segini, kemudian penjumlahannya minus 24. Agar dapat 24, ini ada 18, ini 6. Ya, jadi min 18 kali min 6. Jadi 4B kuadrat kurang 18B kurang 6B tambah 27 sama dengan 0. Ini menjadi punya faktornya ada 2B. Ini bisa difaktorkan 2B, ada 2B di sini dan di sini. 2B 2B kurang 9 dikurang 3, 2B kurang 9 sama dengan 0. 2B kurang 3 dikali 2B kurang 9 sama dengan 0. B-nya sama dengan 3/2 atau B-nya sama dengan 9/2. Yang mana yang diambil? Kita ingat tadi bahwa si A itu adalah B-3 ya. Jadi A sama dengan B-3. Di soal diinginkan bahwa A-nya itu bernilai negatif. Nah, di antara kedua pilihan B ini, 3/2 dan 9/2, kalau yang dikurangi 3 bernilai negatif adalah B yang ini. Ya. Jadi B-nya harus sama dengan 3/2. Jadi jawabannya adalah E. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 9. Jika X dan Y bilangan real yang memenuhi X min Y sama dengan 1 dan ini sama dengan 3. Jadi kita ingin mencocokkan supaya ekspresinya ekspresi X min Y bisa muncul di sini. Kita lihat bahwa X kuadrat kurang Y kuadrat itu tidak lain dari X tambah Y dikali X min Y. X min Y kali X tambah Y. Oke. Kemudian yang ini adalah X min Y kuadrat. Ya. X min Y kuadrat sama dengan 3. Tapi X min Y-nya sama dengan 1. Jadi ini 1, ini 1 juga. Berarti X tambah Y sama dengan 3. X min Y-nya sama dengan 1. Bisa dijumlahkan. 2X sama dengan 4. X-nya sama dengan 2. Masukin ke sini 2-nya, Y-nya sama dengan 1. Berarti X, Y-nya sama dengan 2. Oke, ini nomor terakhir di video kita kali ini, nomor 10. Himpunan semua bilangan real X lebih besar dari 1 yang memenuhi ini adalah
Oke. Nah, ini perlu hati-hati. Hati-hati, kita nggak boleh mengalihkan kedua ruas dengan min X tambah 3, karena kita belum mengetahui apakah min X tambah 3-nya positif atau negatif. Ya, kalau mau kita bagi kasus. Ya. Jadi, kasus yang pertama, kalau min X tambah 3-nya positif. Kapan ini? Sama aja dengan X-nya kurang dari 3. Oke. Nah, kalau ini positif, ketika kita kalikan si pertidaksamaan ini keduanya dengan min X tambah 3, maka karena kita mengalihkan dengan bilangan yang positif, pertidaksamaannya tidak berubah, tetap lebih besar. Nah, jadi X kuadrat min 3X tambah 4 lebih besar dari X kali min X tambah 3. Ini min X kuadrat, pindah ruas ke sini, jadi ada X kuadrat lagi, 2X kuadrat. Kemudian ini min 3X, di sini 3X, pindah ke sana, jadi min 6X ditambah 4 lebih besar dari 0. Bagi dengan 2, X kuadrat kurang 3X tambah 2 lebih besar dari 0. Faktorkan X min 1, X min 2 lebih besar dari 0. Di sebelah kanan 2, dia bernilai positif, ini bernilai positif juga. Bisa dicek, yang ini bernilai negatif, yang ini bernilai positif. Yang diinginkan yang bernilai positif. Ya. Tapi kita harus mengikutkan informasi ini, bahwa X-nya kurang dari 3. Oke. Berarti daerahnya itu, ini nggak masuk, ini 3-nya sendiri nggak masuk. Di sini, atau di sini. Ya, itu kalau min X tambah 3-nya lebih besar dari 0. Ya. Oke. Yang kedua, kalau min X tambah 3-nya negatif, ini sama aja dengan X-nya lebih besar dari 3. Oke. Maka ketika kita kalikan kedua ruas dengan min X tambah 3, karena kita mengalihkan dengan bilangan yang negatif, tandanya jadi berubah. Ya. Jadi ini perhitungannya akan tetap sama, cuma tandanya akan berbeda. Ini jadi kita punya X min 1, X min 2 lebih kecil dari 0. Yang negatif di sini. Di sini. Jadi penuh jawabannya di sini. Akan tetapi kita menginginkan X-nya yang lebih besar dari 3. Ini diiriskan dengan ini tidak beririsan. Jadi kasus yang ini tidak memberikan himpunan penyelesaian. Yang ini HP-nya adalah himpunan kosong. Dengan demikian, maka himpunan penyelesaian secara umum adalah gabungan dari yang ini dan yang ini. Ya. Oke. Oh, tapi ini kita menginginkan dia lebih besar dari 1. Ya, berarti yang ini enggak termasuk juga. Ya. Kalau ada syarat X-nya lebih besar dari 1, jawabannya hanya ini saja. Berarti A-nya adalah min 2, B-nya adalah 3. Berarti penjumlahannya, min 2, A-nya 2, B-nya 3. Berarti penjumlahannya adalah 5. Itu jawabannya adalah 5. Oke, demikian video pembahasan UTUL UGM tahun 2018 dari nomor 1 sampai 10. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap selalu bermatematika. Bye bye.